Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Ketemu lagi sama Mami Dona di Madon Tarot Channel. Tentunya mau di mana lagi, ikan yang jelas di hati kalian selalu. Ya, well. Ini sudah minggu kedua ya. Semoga healing kita bisa berjalan dengan baik ya. Kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengikhlaskan apa yang harus sudah kita ikhlaskan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita sapa-sapa dulu ya. Ini si Jane. Hai Jane. Iya Mami, aku kok nggak kelihatan. Oke, biar kelihatan. Si Jin kagak kelihatan katanya. Apa kabar Jin and Jin? Semoga kalian kasih energi baik di sini dan semua yang ada di sini terima kasih banyak ya. Semoga bisa memberikan suatu energi kebaikan ya. Terima kasih banyak ya. Mau sapa-sapa juga untuk keluarga besar MDF, Mami Dona Family Recycle. Apa kabaro? Kenapa diam-diam baik ini? Sudah pada healing ya? Alhamdulillah kalau kalian sudah mulai dalam kondisi baik ya di sini ya. Karena harapannya Mami ya seperti itu. Kalian dalam kondisi yang sudah bisa menyeimbangkan hati, perasaan, dan ego ya sayangnya. Sorry kalau rada terganggu ribut karena biasa lagi ada sekolah online. Sama kalian sekolah online juga sama Madon. Ikan. Oke. Kita masuk di minggu kedua dengan program kedua ya. Program minggu kedua. Kemarin ya di hari Senin kita berbicara tentang karma ya. Di hari Selasa kita berbicara tentang kamus all zodiak. Nah, jadi sekali lagi Mami mau bilang ini pembacaan general, timelines general, energi kalian yang masuk di sini banyak, bukan kalian sendiri. Tetapi kalau memang energi kalian ketarik dan kalian bisa merasakan itu yang bisa Mami sampaikan pesannya, ya. Tapi terkadang sifatnya vice versa, terbolak-balik, bisa di kalian, bisa di pasangan kalian. Namun kalian harus paham, kalau di situ satu zodiak dinyatakan dengan elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api, kalian juga bisa masuk di situ. Kalian harus paham. Terkadang di elemen Capricorn, Virgo bisa masuk. Karena apa? Satu elemen. Di Taurus bisa masuk Virgo. Karena satu elemen. Atau di Virgo, Taurus, Capricorn bisa masuk. Karena satu elemen. Ya. Beda dengan Libra, karena beda elemen. Atau Aries, di elemen apa? Di elemen api. Itu loh sayang. Sesama elemen itu akan bisa saling bareng. Kalau Mami nyampurkan dari satu elemen, panjang lagi nanti ceritanya gitu loh sayangku. Bukan Mami gak mau. Makanya Mami buat per item
ya, per satu-satu. Jadi kalian bisa menyatukan. Jadi kalian sudah paham kan maksud Mami? Kalian bisa menyatukan per elemen. Di situ kan Mami bilang kamu zodiak all elemen, semua elemen. Jadi kalian lihat per elemen, jatuhnya di elemen apa kalian. Bisa masuk di elemen yang sesama elemen gitu loh sayangku, cinta. Ya. Jadi kalian sudah nggak bingung lagi kan? Iya, kalian pinter kok dan paham. Jadi kalian yang menyatukan sendiri ya. Karena kemarin Mami jadiin satu, kalian bingung. Sekarang Mami sendiri-sendiriin, kalian bingung. Kalau bingung kita pegang tembok cuy. Jadi rumusannya adalah sayang, kalian jangan lihat zodiak, tapi kalian lihatlah elemen kalian apa, disitulah kalian hadir energinya. Zodiak nggak penting, kalian lihatlah elemen kalian. Elemen kalian masuknya di air kah, di tanah kah, di api kah, di udara kah, iya kah, kakah. Itu sayang. Mau Sun, Moon, Rising, and Venus kalian cek sendiri ya. Moon chart-nya apa ya? Biar tahu sayang ya. Oke. Thank you buat yang sudah berada di energi Mami ya. Yang sudah healing, benar-benar healing. Terima kasih, kamu sudah kuat ya, kalian sudah kuat ya. Dan juga yang baru masuk subscribe, terima kasih Mami ucapkan, terima kasih banyak sudah subscribe ya. Yang komen, kalian bisa saling berkomentar ya, sama-sama kalian bisa saling membantu saudara yang lain kalau misalnya perjalanan hidupnya sama dengan kalian ya, saling sharing itu tidak apa-apa. Dan di sini Mami mau kasih tahu Mami adalah healer healing ya, alias dokter cinta. Mami tidak akan bercerita apapun, hanya mengenai feeling. Oh, piring. Feeling sama piring itu beda tipis. Kalau feelingnya nggak enak, piring yang main. Melayang dong, Mi. Itu namanya ribut dong. Ujung-ujungnya jadi apa? Energi devil. Kan? Ya, bijak-bijaklah kalian, pintar-pintarlah kalian. Kalau kalian merasa sedih, senang, keki, marah, ya nggak apa-apa. Berarti kalian mau berubah, kalian mau healing namanya. Mami itu tidak pernah baper. Kalian mau ngomel-ngomel di komentar Mami atau mau berusaha membuat suatu energi yang devil, nggak mempan. Mami orangnya nggak doyan baper sayang. Baper tuh buangnya kemana? Ke laut, ke toilet, ke hutan, ke gunung. Karena apa? Rugi membawa energi negatif di dalam diri. Iya kan? Sama kayak kalian beribadah. Kalian mencari pahala, terus kalian melakukan sesuatu dosa untuk melebur pahala yang kalian sudah buat. For what? Nothing sayang. Ya. Tidak akan mau Mami. Mami orang salah kalau kalian mau membuat
energi mami itu bisa terkontaminasi, insya Allah ya. Justru mami menyatakan semua tentang apa yang harus kalian pahami. Kalau kalian belum bisa membuat energi di dalam diri kalian itu bisa baik, ego yang jatuhnya seperti itu, ngapain gitu, nggak ada guna sayang. Kalau kalian merasa konten mami tidak masuk dengan hati kalian, ya nggak apa-apa. Justru mami berterima kasih kalian sudi dan kalian mau mampir di rumah mami. Suatu saat kalian punya rumah sendiri, kalian punya konten, mami masuk, berarti mami bertamu. Alhamdulillah, panjang silaturahmi. Gitu loh sayang, ya. Itu. Kalau kalian bisa melihat suatu kebaikan itu, lihatlah pada Tuhan. Lihatlah pada semesta. Semesta itu loh tidak ngoceh kalian merusak alam. Tuhan loh tidak komplain kalian merusak diri kalian sendiri. Tetapi suatu saat kalian akan merasakan apa yang kalian perbuat sendiri. Nah itu. Kita sebagai manusia jangan melebihi para nabi dan rasul. Jangan melebihi Tuhan. Manusia itu ada kapasitasnya. Jangan kalian menginginkan sesuatu melebihi dari Sang Pencipta. Melebihi dari nabi dan rasul. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kita diberikan kelebihan sama Allah, kelebihan sama Tuhan. Pergunakanlah sesuai kapasitas. Kalian saja nggak mau kan? Misalnya kalian sekolah atau kalian disuruh sama orang tua kalian yang doyannya kalian ilmu sosial dipaksa untuk sains. Ya rontok otak kalian. Sama. Semua manusia itu ada kapasitas dan batasannya masing-masing. Tidak bisa kalian menyuruh seorang manusia melebihi dari kapasitasnya. Gitu loh. Jadi yang normal-normal saja hidup itu sayang. Jangan terlalu berlebihan, tapi bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati apa yang namanya sebuah barokah. Ya sayang ya. Iya. Cinta kita kepada Allah itu kelihatan. Cinta yang pura-pura sama cinta yang ikhlas. Sama dengan manusia juga kelihatan. Kalian cinta bener sama mami, sayang bener sama mami, sama sayang yang pura-pura itu kelihatan sayang. Kalau mami ya sayang aja, cinta ya cinta aja. Kalian salah, kalian bener, atau mami salah, mami bener, mami nggak akan malu. Apapun mami ungkapkan. Itu. Mami seperti itu sayang. Ya. Tapi mami menginginkan di dalam hati mami paling dalam melihat kalian itu bisa berdiri di kaki kalian dengan tegak, dengan wajah tersenyum, dengan hati bahagia. Saya sanggup dan bisa karena Tuhan adalah cinta dari kehidupan saya. Itu kalian harus yakin, kun fayakun, maka jadilah. Sebuah keyakinan di dalam diri di mana kita yakin. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke sayang, pastikan tarot bukan Tuhan, tapi tarot adalah
hanya penyemangat hidup, penyeimbang hidup, tempat kita belajar, tempat kita mendapatkan sebuah masukan dari semesta. Kalau diizinkan, bismillahirrahmanirrahim, semesta tidak akan pernah menyalahkan apapun, tetapi semesta menarik apapun dari yang semesta berikan kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik dan benar. Oke? Jangan lupa berdoa kalau lihat readingnya Mami Dona, niatkan yang baik. Jadi nanti pada saat melihatnya pun hasil readingannya bisa baik dan energi kamu yang ada di dalam sana sayang. Kalau yang datang energi devil berarti hati kamu belum bisa sepenuhnya menerima kejadian yang terjadi di dalam diri kalian. Itu energi tidak pernah salah, cinta sayang. Ya, tapi Mami yakin kalian sanggup dan kalian bisa karena kalian mempunyai cinta kepada Tuhan dan cinta pada diri kalian. Itu Mami percaya kalian bisa. Ngopi dulu, kopi mana? Kopi dulu guys, kita ngopi dulu guys, biar nikmat. Waduh, ini bunganya ikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngopi dulu sayangnya. Kepala Mami udah pening ini. Pening aku. Pening untuk menikmati semua kebahagiaan yang tiada henti di dalam kehidupan. Sadap. Nikmat tak terkira. Terima kasih buat keluarga MDF dari Bengkulu ya, yang sudah mengirimkan Mami khas Bengkulu. Mantap, kopi Bengkulu nikmat seperti hati Bunda Bengkulu. Makasih Bunda Bengkulu kopinya, thank you so much. Kopi hitam Bengkulu memang nikmat. Ya, kalau kalian punya ciri khas kopi boleh kirim-kirim. Mami memang pecinta kopi sayang. Kopi hitam itu nikmat. Walaupun kita kondisi kehidupan kita gelap, tidak senikmat kopi hitam yang kita nikmati. Oke, kita lanjut teh. Cerita sekarang minggu kedua dalam edisi program MDF Recycle. Yang Senin kita cerita karma, Selasa kita cerita all zodiak ya, kampus zodiak ya, all element. Hari Rabu ini insya Allah kita diberikan kesempatan untuk membacakan pesan yang Mami bawa untuk pesan on the bottle, pesan hati maskulin ya, lewat pesan yang tidak dia sampaikan, tetapi pesannya sudah terekap oleh semesta dan dijawab melalui semesta dari hati feminim yang ditangkap CCTV semesta. Jadi di sini semesta mempunyai CCTV di manajemen semesta. Jadi hasilnya ditangkap oleh CCTV semesta dan kita minta diizinkan untuk disampaikan. Insya Allah ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, kita mulai sayang ya. Kita pakai energi dek tarot, energi bumi, energi cinta dari malaikat cinta sayang. Ini energi Mami dari pesan universe dari intisari malaikat cinta. Ya, dan di sini pesan maskulin di dalam botol
kehidupan. Kita minta dari Dewa Zeus, semoga mengizinkan ya. Dan di sini lewat universe, lewat hati kalian seorang feminim, ditarik di sini pesan yang tersimpan di manajemen Tuhan ya, di dalam CCTV-nya semesta, apa yang ingin disampaikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel from Zeus in the ocean, give me energy for sun, moon, rising, and Venus, for energy masculine, about message on the bottle, to divine feminine, what the message, pesan yang harus dia sampaikan tetapi dia hapus dalam ingatan hati dan jiwanya. Namun Dewa Zeus, izinkanlah untuk memberikan. Ditarik, apa keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mintanya ditarik, bukan keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus, energi maskulin, pesan dari Dewa Zeus untuk pesan yang dia tidak sampaikan, bahkan dihapus ya. Oke, ada lagi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yang terbuka dan yang tertutup ini. Ini dipakai. Kita minta bismillahirrahmanirrahim ya. Dear God from universe, angel love, give me energy for divine masculine, about message from feminine heart, sun, moon, rising, and Venus, all element, api, air, udara, dan tanah. Pesan divine feminine yang disampaikan kepada universe melalui doa untuk divine feminine. Apa? Hadir, ditarik atau keluar sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk divine feminine, isi hati di dalam kalbu doa yang disampaikan kepada Tuhan dan semesta. Wow. Thank you, thank you, thank you. Kita kembalikan ya. Wow, banyak sayangku.
Ya, ini yang terbuka, yang tertutup. Wow, ada get married coy. Wuhui. Kita tidak tahu seperti apa. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Dari deck bumi, dari deck tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Maskulin. Klarifikasi, pesan maskulin, dirgat, keep me, maskulin. Okay. Thank you. Ini ya, sorry, ternyata belum waktu. Yang terbuka dan yang tertutup, kita minta pesan untuk feminim, klarifikasi, dear God, for feminim. Thank you. Ya, feminim dan maskulin. Yang tertutup ya, yang tertutup dan yang terbuka. Kita lanjut ya, pesan dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Divine maskulin energy, give me, dear God. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Thank you. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, dear God, from bumi, give me klarifikasi energi for feminim. Waduh, itu meongnya mami si white itu lagi ribut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, thank you. Satu. Kita minta dari malaikat cinta ya, klarifikasi, dear angel love, give me energy, klarifikasi for divine masculine, give me, thank you. Untuk divine feminine, give me energy, dear God, angel love, give me. Thank you. Wah, feminim banyak, tapi tertutup semua. Ya, ini yang tertutup, ini yang terbuka,
yang terbuka dan yang tertutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari universe from malaikat cinta, energi. Dear God, love, give me energy. Klarifikasi, advice, maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, klarifikasi. Dear God, give me klarifikasi. Feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini tidak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy. Feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Gak boleh ini jadi banyak kali. Aduh. Please. Feminim, jangan marah-marah sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, dear God, keep energy for feminim. Oke, thank you. Terbuka dan tertutup. Ini oke, kelihatan nggak sayang? Oke, kelihatan ya. Kita mulai. Feminim. Ini isi hati, dalam artian isi hati itu bukan isi hati, tetapi yang dimaksud adalah doa ya. Doa ya. Maskulin kadang melakukan chatting atau di dalam ucapannya ya yang tidak pernah disampaikan, tetapi sudah terekod CCTV semesta. Ini maksudnya ya, kita sampingkan dulu ya. Oke, ini yang dijujurkan. Aku ingin dalam genggaman kau. Aku ingin dalam genggaman. Kau adalah belahan hati. Feminim. Maskulin berkata, aku ingin dalam genggaman kau. Kau adalah belahan hati. Namun on the reverse, sebagian dari maskulin tidak ada di dalam genggaman feminim. Bahkan sebagian merasa belahan hati hilang. Tidak tahu kemana. Ya, tidak ada yang namanya dalam genggaman. Maskulin terlepas. Ya, tidak ada bersama dengan feminim. Dan di sini dia bilang ya, feminim kamu adalah belahan hatiku, tapi mohon maaf, aku tidak bisa bersamamu. Kamu tidak bisa aku genggam lagi. Kamu tidak bisa aku pertahankan, perjuangkan, dan kamu tidak ada di dalam genggamanku lagi. Itu maksudnya. Aku tak sabar ingin bertemu, aku butuh cintamu.
Di dalam doa, maskulin berkata, aku tidak sabar ingin bertemu. Aku butuh ciumanmu, bukan cintamu ya, aku butuh ciumanmu. Beberapa maskulin benar-benar merindukan kalian, terutama sentuhan kalian, ciuman kalian, ya. Sentuhan kalian, ciuman kalian, dekapan kalian, itu yang maskulin rindu. Mami ingat lagunya siapa ya? Ini nih, seperti gini. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Bahwa sebagian dari maskulin itu marah, menahan marah pun tak sanggup. Bahkan lebih daripada yang kita rasakan. Kalian rasakan. Bahkan pelukan dan ciuman kalian pun dirasa sampai sekarang tidak bisa dilupakan oleh maskulin. Bahkan maskulin tidak sabar. Di dalam doanya dia ingin sekali mencium kalian, memeluk kalian. Hasrat yang tidak bisa terbendung, ya. Bersamamu adalah hal terindah. Bersamamu adalah hal terbaik, kau adalah duniaku, ya. Sebagian dari maskulin berkata di dalam hati dan doa, begitu bahagia dan hal yang terbaik ketika bersama kalian. Kalian adalah dunia untuk maskulin. Feminim adalah dunia untuk maskulin. Ketika maskulin bersama feminim itu adalah hal yang terbaik yang maskulin rasakan di dalam hidup. Tidak pernah maskulin rasakan sebelumnya. Itu yang terjadi, sayang. Berapa beruntungnya aku memilikimu sekarang. Di dalam doa seorang maskulin terhadap feminim, ya. Berapa beruntungnya? Coba ditanya harganya berapa gitu sama maskulin. Atau ditimbang sekalian. Itu. Maskulin berkata, ya, berapa beruntungnya maskulin memiliki seorang feminim. Jadi di dalam doa maskulin, di dalam kesendiriannya, di dalam kesedihannya, ini yang terjadi, ya. Oke. Kita lanjut, pesannya adalah di sini Well of the Fortune, Nine of Cup, King of Cup. Betapa menyesal, sedih, maskulin merasa sulit karena sebagian dari kalian beda, ya, beda visi dan misi, dan bahkan sebagian dari kalian tidak berkomunikasi bahkan jauh, ya. Namun kondisi maskulin dari yang terlalu banyak maunya, terlalu player, maskulin yang hanya menginginkan sebuah kebahagiaan dalam bentuk yang banyak, kebahagiaan cinta, kemauan, keinginan bisa terwujud dari seorang maskulin yang menginginkan sebuah peruntungan untuk sebuah cinta di luar sana dan menganggap kalian itu bukanlah cinta sejati, kalian bukan sesuatu yang penting, kalian bukan sebuah peruntungan. Ternyata
dari perjalanan seorang maskulin yang menginginkan banyak mau dari sebuah cinta, akhirnya yang dia rasakan bahwa Wheel of the Fortune itu hanya ada di feminim, yaitu sebuah keberuntungan. Berapa beruntungnya aku memilikimu sekarang. Aku memilikiku sekarang. Maksudnya aku memilikimu sekarang. Ya. Keberuntungan itu hanya ada di feminim. Tidak ada keberuntungan yang dia dapatkan dari seorang player yang bermain dan banyak mau. Yang dia rasakan adalah begitu dalamnya rasa cinta dan rasa sayang bahwa bersama dengan feminim, semua hal terindah dunia dia bisa dapatkan. Bahkan apapun yang dirasakan begitu indah bersama feminim, ya. Dan di sini the Sun, Two of Swords, the Word, Ace of Cup, ya. Dinyatakan bahwa di sini, ya, maskulin bingung karena apa yang dia cari di dalam kehidupan, sebuah kebahagiaan, matahari yang dia anggap ada dia dapatkan dimanapun dia inginkan, tidak dia dapatkan, bahkan bingung dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan, ya, di luar sana, dunia yang dia ingin cari, the world, ya, dunia yang dia cari, suatu kebaikan yang dia cari, dia tidak dapatkan. Cinta yang dia rasakan, belahan jiwa yang dia rasakan, dia tidak dapatkan. Ya. Di dalam genggaman tidak ada ini. Cinta yang dia genggam tidak ada. Paham sayang? Karena on the reverse, ini pun on the reverse. Aku ingin dalam genggaman. Aku ingin dalam genggaman, kau adalah belahan hati. Tidak ada. Apa yang ingin digenggam oleh seorang maskulin cinta? Tidak ada. Ini pun on the reverse. Ini pun on the reverse. Belahan hati hilang. Cinta yang ingin digenggam tidak ada. Bahkan maskulin ingin menggenggam kalian tidak ada. Ya. Bahkan kerinduan yang dia rasakan, ya. Ingin bertemu. Ingin bertemu dengan kalian. Aku butuh ciumanmu, aku tak sabar ingin bertemu. Bimbang, karena semua kebaikan, semua hal yang terindah hanya ada di hati feminim. Dan sekarang dia bimbang dengan keputusan yang dia ambil ternyata tidak membawa kebahagiaan. Bahwa sebagian dari kalian itu berjarak, ya. Beda kota, beda lokasi, beda negara, ya. Bahkan kalian ada beda prinsip, beda agama, beda kondisi budaya itu. Dan sangat menyesal dengan kondisi seperti itu dan tidak memahami. Akhirnya maskulin paham berapa beruntungnya memiliki seorang feminim yang mempunyai keberkahan di dalam sebuah cinta, keberkahan di dalam sebuah kemakmuran, kesejahteraan, bahkan seperti matahari yang bersinar. Itu yang tidak dirasakan oleh maskulin, ya. Dan di sini adalah yang dia, ini nanti kita baca terakhir ya sayangnya. Dan ini adalah yang dia tutupi, ya, yang dia tutupi adalah rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku, aku mencintaimu tanpa batas. Ya, ini yang dia sudah tidak menyampaikan doa
atau tidak message yang dia bawa itu hanya untuk kepada Tuhan, walaupun dia mengetik di WhatsApp, di sosmed, apapun bentuknya, dia hapus lagi. Tapi CCTV semesta tidak bisa di-delete. Ya, inilah. Rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku, aku mencintaimu tanpa batas. Ini yang dikatakan. Aku mencintaimu tanpa batas. Begitu sangat rindu dan menyesalnya seorang maskulin. Bahkan dia ingin minta atau memohon kepada Tuhan semesta bahwa cinta maskulin kepada feminim itu tanpa batas. Di dalam doanya, maskulin menginginkan Tuhan dan semesta memberikan waktu untuk bisa feminim menunggu maskulin. Karena selama ini maskulin betul-betul rindu dengan feminim, bahkan rindu yang tak terhingga sehingga merasa terbunuh oleh rindu yang tidak bisa dikatakan lagi. Ya. Begitu menyesalnya seorang maskulin yang hanya mementingkan diri sendiri karena sebuah ego seorang anak-anak yang immature, pitch of sword, keputusan seorang anak kecil, pitch of sword, keputusan yang diambil itu hanya keputusan tanpa pikir panjang, hanya karena kebodohan untuk sebuah keserakahan di dalam hidup, melakukan semua demi kepentingan sendiri, untuk sesuatu kebahagiaan diri sendiri, apapun dia ambil untuk diri sendiri, karena yang dia lakukan adalah perbuatan untuk kebahagiaan diri sendiri dari keputusan seorang anak kecil. Ini. Namun dia sadari, maskulin benar-benar menyadari apa yang dia lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri itu hanya karena dia seorang anak kecil. Dia belum dewasa, masih immature. Itu disadari oleh maskulin sekarang. Dengan kondisi yang immature, mementingkan diri sendiri, bermain drama, memakai topeng, ya, mencuri, memanfaatkan. Ini dia sadari betul apa yang dia lakukan terhadap feminim itu sekarang dia sadari. Dia sadari sekarang, ya. Apa yang dia lakukan dia sadari oleh maskulin. Ini yang terjadi. Dia sadari apa yang telah dilakukan. Dan di sini the journey, maskulin sudah keluar dari energi kegelapan, ingin menjujurkan sebuah kebohongan yang terjadi di dalam dunianya, bahwa dunia yang dijalankan oleh maskulin adalah dunia yang gelap, tidak tahu jalan keluar, hanya sebuah kebohongan, hanya manusia malam, bahkan tidak tahu arah bagaimana. Namun maskulin ingin kembali ke journey-nya. Perjalanan ingin dimulai lagi untuk mencari dunia yang hilang, di mana kebahagiaan the journey bersama feminim itu ingin dia cari, ingin dia raih kembali dunia yang hilang, yaitu the journey bersama ini, ya. Baca ya, bisa sayang, ya, the journey-nya bersama feminim ingin dia dapatkan. Dan di sini skill dunia yang hilang, di mana maskulin benar-benar mengalami sebuah kehidupan, proses kehidupan di mana dituntut oleh semesta. Begitu sulit,
satu demi satu dia jalani ya. Benar-benar harus membutuhkan yang namanya perubahan ya, perubahan hidup, berjuang dari nol lagi ya untuk sebuah kebaikan, di mana maskulin melakukan atau berjuang menggunakan semua skill yang ada ya, untuk semua skill yang ada ya, untuk kembali mendapatkan feminim. Apapun dia akan mencoba berubah yang dari jalan kegelapan yang dia ambil, yang dia raih. Satu persatu nih dia ambil padi untuk dia bangun ya, untuk dia bangun sebuah pondasi. Nih lihat ya, dia tidak mau mengikuti arus dari sebuah dunia kegelapan. Dia mencoba mencari sesuatu yang bisa dia buat untuk dia terapkan di dalam sebuah skill kehidupan untuk mendapatkan sebuah kebaikan dalam kehidupan yang maskulin inginkan, yaitu kebahagiaan. Ya, ini. Dan di sini semesta menyatakan kepercayaan. Dalam hubungan percintaan harus saling memperjuangkan satu sama lain untuk saling percaya akan cinta. Di mana maskulin tidak pernah memperjuangkan divine feminine. Selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri, bahkan meninggalkan feminin. Ya. Tidak pernah memperjuangkan atas nama cinta. Di sini. Bahkan di sini, maskulin tidak pernah percaya akan sebuah cinta atau merasa tidak pernah mencintai feminim. Mungkin awalnya hanya bermain atau melakukan hubungan percintaan hanya untuk sebuah permainan seorang anak kecil. Akhirnya, Tuhan memberikan apapun yang Tuhan inginkan. Tidak satu manusia pun yang bisa menolak bahwa apa yang kamu tidak perjuangkan yang telah saya kasih dalam kehidupan kamu berupa barokah, dan kamu tidak mempercayai sebuah cinta, tentang cinta yang saling diperjuangkan. Bahkan sekarang kamu ingin memperjuangkan bahwa cinta yang kamu rasakan, Tuhan membuat cinta itu tanpa batas. Dan kamu tidak bisa hidup tanpa feminim. Ini. Kamu tidak percaya dengan sebuah cinta, maka Tuhan akan memberikan sebuah kepercayaan bahwa cinta itu ada. Itu, sayang, ya. Dan di sini hubungan yang selaras. Cinta yang sepadan dan selaras dimulai melalui sebuah proses untuk menuntun hubungan yang lebih baik lagi. Yang namanya hubungan itu proses. Cinta yang sepadan dan selaras itu tidak ada yang instan. Kalau kalian menginginkan hubungan itu instan, berarti kalian itu mempunyai niat yang tidak baik. Menginginkan sesuatu itu hanya karena pengkondisian. Cinta karena kondisi atau cinta karena niat yang lain. Bagaimana hubungan itu bisa selaras? Kalau cinta yang kalian lakukan adalah cinta tanpa sebuah proses ingin instan. Bagaimana bisa menentukan itu sebuah kebaikan, cinta yang sepadan dan selaras? Akhirnya Tuhan mengembalikan sebuah hubungan yang hubungan itu harusnya selaras, harusnya proses. Kalian tidak mau memperjuangkan hubungan percintaan kalian. Akhirnya kalian yang tidak mempercayai sebuah cinta dari sebuah hubungan yang selaras, maka Tuhan memberikan sebuah kepercayaan untuk sebuah cinta. Bahkan kalian mungkin sebagian maskulin merasa, kok saya tergila-gila, saya tidak bisa pisah, saya mimpi terus, saya stres, saya gimana. Bahkan sebagian maskulin berpikiran
overthinking bahwa feminim melakukan black magic. Padahal tanpa disadari maskulin apa yang dia pernah lakukan, Tuhan memberikan sebuah rasa yang dia tidak pernah percayai dalam hidup maskulin, bahwa dia kok bisa mencintai feminim. Bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran maskulin mencintai feminim. Awalnya hanya karena hasrat, hanya karena keinginan, hanya karena sesuatu, maskulin melakukan hubungan yang dianggap cinta tidak sepadan dan cinta tidak selaras. Namun maskulin hanya memikirkan ini sebuah hubungan yang instan. Kapan waktu saya bisa selesaikan, kapan waktu saya bisa akhiri. Namun Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, cinta itu ada. Jangan pernah katakan cinta itu tidak ada. Karena apa? Cinta yang kamu buat instan akan saya buat sebuah proses perjalanan cinta untuk sebuah hubungan yang selaras, di mana kamu akan mati-matian memperjuangkan cinta yang sebenarnya yang akan saya berikan, yaitu kepada divine feminine. Itu sayang yang terjadi. Dan di sini the universe work fast when I'm having fun. Semesta akan bekerja dengan cepat di mana maskulin merasa cinta itu dia rasakan. Cinta itu dia rasakan tanpa batas. Rindu yang membunuh, ya, bahkan keinginan untuk bisa bertemu. Maka apa yang terjadi sebelumnya, di mana maskulin melakukan sesuatu tidak baik terhadap feminim, bahkan sekarang maskulin merasakan apa yang dirasakan oleh feminim dan tertrigger kembali. Ini bolak-balik, ya, apa yang dilakukan oleh maskulin tertrigger kembali. Maskulin pun merasakan hal yang sama dan feminim merasakan hal yang sama pula. Di mana Tuhan bekerja sangat cepat, di mana kalian sama-sama saling merasakan dan saling memaafkan, bahkan dalam doa kalian mengikhlaskan dalam doa untuk sebuah rekonsiliasi ini. Karena energi di sini adalah keinginan rekonsiliasi, ya, sebuah perjalanan the journey, karena di sini ada the journey, sampai melakukan tindakan apa yang bisa membuat sebuah kebaikan, di mana semesta sudah membuat kalian untuk kembali di mana kalian percaya akan sebuah cinta yang tadinya kalian tidak mempercayai itu sebuah cinta, ya. Ya, itulah Tuhan itu bisa membolak-balikan apapun tanpa manusia ketahui, tanpa manusia minta. Ya, itulah semesta. Tuhan bisa membolak-balikan semua isi dunia sesuka dan semau apa yang diinginkan. Ya, kun fayakun. Tak satu manusia pun bisa menolaknya. Ya, sekuat manusia menolak, sekuat itu pula Tuhan memberikan berkahnya. Ya, kita lanjutkan di Divine Feminine. Doa kepada Tuhan dan semesta disampaikan, ya. Ada gone, ada dump, fall in love, ya. Jadi ada gone, ada dump, ada fall in love, ya. Ada I miss you, ada dating, ada I hate you, honestly, ini kita kesini, honestly, I love you, dan get married. Ini dating kita. Wah, sini.
Ya. Ini ya. Ini. Wah. Jadi, bisa lihat sayang ya. Feminim merasa kehilangan. Ya. Dia berdoa, Tuhan saya merasa kehilangan. Bahkan saya merasa dibuang tanpa bekas. Saya dibuang seperti sampah. Bahkan hilang, ghosting. Ya. Namun di sini dari kehilangan dan saya diperlakukan seperti tidak berarti, namun saya benar-benar mencintai dan saya memang jatuh cinta dengan maskulin saya Tuhan. Dan begitu saya merindukan maskulin saya, namun kerinduan yang saya inginkan, saya bisa mendapatkan sebuah the journey, pertemuan kembali dengan maskulin. Namun di sini saya begitu membenci. Apakah saya sanggup apabila saya bertemu dengan kebencian yang saya punya? Karena jujur, kebencian saya kepada maskulin karena sebuah kejujuran di mana saya begitu mencintai maskulin dan sebuah pernikahan yang terjadi dihancurkan. Walaupun maskulin datang kembali dengan menyatakan masih mencintai saya, masih mencintai, namun jujur saya begitu membencinya. Ini. Saya begitu membencinya. Inilah doa seorang feminim. Dengan hati yang jujur, feminim berkata kepada Tuhan, begitu kalian mencintai maskulin, merindukan maskulin, kadang ingin bertemu, ya, dan begitu jatuh cintanya feminim terhadap maskulin, tapi dengan jujur begitu bencinya divine feminim terhadap divine maskulin yang karena ghosting, pergi dan membuang dan menyia-nyiakan divine feminim. Dan di sini yang terbuka dulu ya sayangnya. Dan di sini divine feminim tahu sebuah kerjasama yang terjadi, sebuah cinta triparti itu tidak membawa hasil, bahkan sebagian ya menegaskan di dalam diri sebuah hubungan triparti itu sangat-sangat menyesak di dalam dada. Namun sebagian dari maskulin ya ingin mengakhiri hubungan triparti tersebut dan disampaikan kepada feminim. Bahkan feminim pun sebagian mendapatkan sebuah keputusan yang dinyatakan bahwa akan mengakhiri sebuah hubungan triparti tersebut. Bahkan ada yang namanya penawaran cinta untuk sebuah kemakmuran. Penawaran cinta untuk bisa kembali lagi
untuk membangun sebuah kehidupan bersama dengan feminim, ya. Namun feminim sangat-sangat khawatir apabila kembali, ya, di dalam doa, ketakutan seorang feminim, ya, apabila cinta yang didapatkan itu tidak membawa kebahagiaan, bahkan kehancuran kembali, dan terjadi lagi sebuah komitmen cinta segitiga dan rekonsiliasi yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, bahkan stuck lagi hanya karena hubungan tripartit kembali. Itu yang tidak diinginkan. Bahkan di dalam doa seorang feminim seperti itu. Jadi feminim tidak mau hubungan ini tidak berjalan dengan baik, bahkan janji untuk membahagiakan, ya. Sebagian menginginkan sebuah pernikahan kembali atau kembali lagi dan menyatakan bahwa begitu rindunya maskulin kepada kalian, bahkan kalian juga menyatakan begitu rindu dan begitu mencintai maskulin. Maskulin juga begitu berkata sangat mencintai, bahkan kalian ada sebuah pertemuan kolaborasi bersama untuk bertemu dengan maskulin, ya. Namun yang ditakutkan oleh feminim pada saat sudah pertemuan kembali ditinggal dan dihempaskan oleh maskulin, sehingga kondisi stuck kembali dan rekonsiliasi yang terjadi ini membuat diri feminim benar-benar, rekonsiliasi ini membuat diri feminim, ya, sebentar saya, membuat diri feminim sangat-sangat benci dengan kondisi yang terjadi. Jujur, sakit hati dan sangat-sangat membenci karena apa yang terjadi membuat stuck, sehingga yang dinamakan jatuh cinta kembali kepada maskulin itu sangat-sangat sebuah kesakitan atas sebuah kejujuran. Ini yang terjadi, ya, sayangnya, pahamnya. Jadi di sini, ya, kita bisa lihat, ya, begitu besar rasa feminim, ya. Feminim benar-benar mencintai divine maskulin, tetapi rasa benci secara jujur diungkapkan. Apabila rekonsiliasi yang terjadi, kalau masih saja tetap tidak ada perubahan, bagaimana? Ya, dan di sini divine maskulin menginginkan hati divine feminim. Namun divine feminim sangat sadar, terasa terkurung dan terbang di kondisi yang tidak pasti. Namun feminim tahu dengan kedua tangan apapun, dengan kekuatan dia bisa mengarungi tempat dimanapun kesulitan, tidak akan takut karena feminim bisa melihat jalan terang walaupun dalam kondisi gelap, ya, lewat dari sinar semesta nih bisa keluar dari kondisi ini dengan cara sinar semesta yang menerangi
mengikuti, akhirnya bisa jalan keluar itu bisa didapatkan. Nah, ini ya, tuh. Ini sinar ilahi yang menerangi jalan, akhirnya bisa keluar dalam kondisi yang diinginkan oleh feminim, ya. Dan di sini kamu satu milikku. Telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Yang tadinya feminim merasa kalian adalah satu milikku, merasa telah mendapatkan pasangan yang serasi dan sepadan, ternyata tidak. Tidak ada pasangan yang sepadan untuk hidup bersama dalam menjalani kebersamaan apabila kalian tidak pernah memahami dan tidak pernah menghargai sebuah hubungan. Ya. Tidak ada yang bisa dimiliki oleh feminim, dan semesta pun juga tidak menginginkan, ya. Cinta sayang feminim terhadap maskulin, ya, bahkan sudah di-create oleh semesta pun sebagai pasangan yang serasi dan sepadan. Kalian tidak bisa menjalani hidup bersama, makanya di sini on the reverse, ya. Inilah yang terjadi. Dan di sini selalu percaya cinta sejati, berpikirlah positif dalam segala hal dan selalu berjuang untuk semua keuntungan cinta dengan semua keyakinan penuh. Tadinya Divine Feminine percaya tentang sebuah cinta sejati. Di sini ada kepercayaan, ya, hubungan yang selaras, sama juga hubungan yang selaras di sini. Dan di sini berpikir positif. Awalnya feminim berpikir positif bahwa apa yang terjadi itu sebuah pelajaran hidup, bahwa maskulin adalah cinta sejati, diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Habis sekali mami. Iya, untuk semua keutuhan cinta dan semua keyakinan yang penuh, itu yang terjadi. Sehingga di sini kalau mami ingat-ingat, seperti feminim selalu bilang, ya, sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah, kau layak ku perjuangkan. Awalnya feminim merasa kesulitan dalam menghadapi maskulin, namun hanya berpikir positif dan tidak menyerah. Karena apa? Maskulin layak diperjuangkan pada saat itu. Dan sekarang feminim tidak berpikir positif lagi sudah. Bahkan tidak berpikir positif dalam artian tidak percaya cinta sejati. Hanya mempercayai cinta kepada Tuhan. Cinta sejatinya adalah kepada Tuhan. Karena apa? Perjuangan yang feminim lakukan tidak ada. Tidak ada untung dan tidak ada rugi. Tidak ada untung dan rugi. Ini di sini. Karena apa? Kalau feminim bilang, setiap kondisi yang terjadi selalu tidak pernah ada kebaikan yang didapat oleh Divine Feminine. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting dari
egoku. Nah, semua feminim melakukan, ya, semua feminim melakukan karena feminim tahu, ya, apa yang dilakukan itu semua untuk kebaikan, diperjuangkan, ya, diperjuangkan, berpikir positif, bahkan setiap kesalahan selalu minta maaf, selalu memaafkan. Kadang bolak-balik maskulin bilang pisah, ya, selalu pisah, ini gone, selalu membuang. Tapi feminim selalu dengan jujur memaafkan, bolak-balik memaafkan. Walaupun tahu kesalahan bukan dari feminim, tetapi demi untuk mempertahankan, ya, sebuah cinta. Sebuah cinta akhirnya ya menahan semua ego yang ada, menahan semua rasa yang ada. Bahkan selama ini kalau maskulin yang bersalah, bahkan feminim tidak pernah mengingat, bahkan tidak penting. Karena apa? Menahan ego itu yang sulit. Menahan ego itu sangat sulit, ya. Karena apa? Ini yang terjadi, sayang. Jadi sudah tidak mau pusing lagi. Tidak mau pusing lagi. Divine feminim. Bahkan untuk memperjuangkan udah males. Ogah. Tidak ada guna. Tidak ada manfaat. Perjuangan yang dilakukan feminim itu sia-sia. Itu. Dan di sini cinta baru, seseorang akan hadir dan datang di dalam kehidupan kalian untuk suatu kebahagiaan dengan rasa yang baru. Rasa yang baru, ini. Bisa saja yang datang orang baru, bisa saja yang datang orang lama rasa baru. Di mana maskulin ingin datang untuk penawaran cinta. Ya. Penawaran cinta, sebuah rekonsiliasi. Untuk rekonsiliasi, ya, bekerja sama ini. Yaitu karena maskulin begitu mencintai feminim, begitu merindukan feminim, ingin bertemu dengan feminim, ya, dan bahkan kembali jatuh cinta kepada feminim, ya, dan ingin mengajukan proposal untuk sebuah pernikahan kembali. Ini. Namun bisa saja yang datang cinta baru, bisa saja cinta lama yang datang rasa baru. Namun di sini feminim masih takut karena ada sebuah kebencian. Apabila stagnan, kebahagiaan itu akan tercuri kembali. Itu yang ditakutkan. Makanya di sini feminim serasa iya enggak seperti itu, sayang, ya. Dan ini adalah crazy for you true love. Sebagian feminim dan maskulin sekarang lagi edan-edannya, karena cinta sejati itu dirasakan sekarang. Dan ini pun dirasakan oleh divine feminim, ya. Kalau memang cinta itu betul-betul membuat
feminim tergila-gila atau membuat sebuah cinta sejati. Bisa saja yang akan datang kepada divine feminim ada betul-betul cinta sejati, true love, ya. Bahkan rasa itu melebihi dari rasa pura-pura gila atau pura-pura lupa. Itu yang terjadi, ya. Dimana feminim tidak mau lagi pusing, tidak mau lagi mimpi buruk, tidak mau lagi stres, tidak mau lagi depresi, tidak mau lagi mau frustasi, bahkan ingin keluar dan pergi jauh-jauh dari kondisi yang seperti ini. Ini yang tidak diharapkan oleh divine feminim. Tidak mau lagi. Itu sayangku, cintaku. Dan ini tidak mau bimbang, struggle, ya. Tidak mau lagi bingung, bimbang, tidak mau lagi tidak tahu jalan karena sudah mempunyai solusi, ingin bergerak, tidak ingin pusing lagi dengan kondisi. Kalaupun ada sebagian menginginkan sebuah cinta sejati, cinta yang datang, entah cinta baru, entah cinta lama, apapun, tidak membuat sakit hati lagi. Intinya seperti itu, tidak membuat sakit hati lagi dan tidak membuat benci di dalam hati divine feminim. Kalaupun ini bisa kembali bersama. Ini juga semesta menyatakan, ya, pesannya kita lihat. Pesannya adalah energy flow where my intuition goes. There is nothing sexier than authentic truth. The universe has back. I am a spirit having a human experience and I am here to get close. Jadi di mana kalian bisa tahu, ya, untuk menghilangkan semua apa yang kalian rasakan itu, atau sebuah pembelajaran kalian bisa bertumbuh, mengerti tentang sebuah arti cinta yang sebenarnya, bahkan kalian benar-benar menjadi orang yang real, benar-benar semesta bilang kepada divine feminim. Divine feminim tidak mau lagi, ya, kalau cinta yang diberikan hanya datang dan pergi, ya, tidak mau cinta hanya berdasarkan kepalsuan hanya karena birahi, bahkan tidak menganggap sebuah kebenaran tentang sebuah otentik kebenaran sebuah cinta. Bukan dilihat hanya karena fisik, ya, hanya karena fisik, hanya karena sebuah kondisi itu, ya. Dan di sini semesta menyatakan, di mana kamu belajar tentang sebuah cinta, hubungan yang kamu rasakan, kalian rasakan begitu adanya spirit di dalam kehidupan kalian dan merasa tertrigger kembali, maka kalian harus belajar bagaimana mencintai diri kalian dan mencintai orang yang memang kalian inginkan. Kalau kalian bisa mencintai sebuah pengalaman hidup di mana kalian bisa begitu dekat dengan sebuah cinta terhadap spirit human, spirit dari manusia itu, pakailah mata, hati, dan jiwa kalian. Apakah ini benar untuk kalian bersama lagi? Maka universe akan mengembalikan apapun yang kalian inginkan, ya. Setelah kalian benar-benar mengenal nih. Saling mengenal, hubungan cinta harus didasari mengetahui diri dan personal serta tujuan hubungan itu sendiri akan dibawa ke arah mana. Jadi di mana kalian, ya, feminim, ya, kalau kalian feminim menginginkan, kalau maskulin tidak pernah mengenal diri feminim, buat apa? Karena tujuan untuk sebuah pernikahan, tujuan untuk sebuah komitmen, tujuan untuk sebuah hubungan, cinta kalau tanpa tujuan tidak akan berjalan. Tidak ada Tuhan memberikan apa-apapun juga untuk kita.
Ini yang diinginkan oleh divine feminine. Kalau maskulin, kamu tidak mengenal saya lebih dekat, dan kalau kalian tidak pernah tahu secara personal, bahkan maskulin, kamu tidak pernah tahu apa tujuan hidupmu untuk dirimu sendiri, apalagi untuk hidup bersama, mau dibawa ke arah mana hubungan. Itu yang diinginkan oleh divine feminine, ya. Dan di sini kesimpulannya adalah begitu serasa kesulitan yang terjadi, di mana begitu tembok yang dibikin dari rasa keinginan mendapatkan sebuah keberuntungan di diri divine maskulin, membuat tembok sehingga apa yang dia buat, dia terbunuh oleh dirinya sendiri untuk sebuah cinta yang dia buat sendiri, sehingga kesedihan yang dirasakan dalam setiap doa maskulin itu betul-betul pedih. Karena apa? Yang dia rasakan hidup bersinar, hidup sejahtera, hidup makmur, hidup happy, itu sama feminim. Dimana tujuan dari maskulin sudah bertekad, sudah membuang yang namanya energi kegelapan, dan sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan benar-benar obsesi sebuah tujuan adalah sebuah kebaikan, di mana dia menginginkan sebuah kondisi di mana ini bisa berakhir, karena begitu sakit hati seorang maskulin dari triparti, karena disadari sekarang oleh maskulin bahwa cinta sejati feminimlah yang maskulin inginkan. Ini yang diinginkan oleh divine feminine. Sebuah cinta sejati, tetapi tidak dipercaya. Feminim tidak mempercaya lagi dengan namanya cinta sejati. Karena apa? Hubungan triparti ini tidak mempercayai yang namanya hubungan triparti. Karena apa? Sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebuah tujuan untuk sebuah kebaikan. Jadi hanya berpasrah kepada Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi, walaupun tidak ada terkoneksi kembali, hanya Tuhan yang bisa memberikan koneksi, bahwa hubungan yang dibuat maskulin untuk tembok yang begitu tinggi, divine feminim tidak mau terbunuh dengan kondisi yang tidak jelas. Ini yang terjadi, dan di sini keinginan maskulin benar-benar keluar dari kondisi yang tidak jelas, ya, untuk mencari jalan keluar, pulang, mencari arah pulang dari kejelasan yang dia rasakan, yaitu perjalanan di mana kesadaran maskulin, dia menginginkan sebuah kebebasan. Yang dia rasakan tidak bebas, bahkan dia sebagian diatur, bahkan tidak bebas. Dia keluar dari siklusnya feminim untuk sebuah kebebasan. Bahkan sekarang tidak ada sebuah kebebasan, bahkan diatur melewati sebuah instruksi, ya. Tidak ada kebahagiaan, bahkan dia ingin mencari jalan keluar untuk sebuah kebebasan, dan dia tidak mau diatur lagi. Dia tidak mau mendengarkan instruksi dari orang terdekat, bahkan yang mengatur adalah sebagian dari keluarga, ya. Dia ingin keluar dari jalan yang
dia anggap betul-betul terkurung dan ingin bebas, lepas dari kondisi yang terjadi sekarang. Dan di sini pesan, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Di mana kalian sudah menerima cinta yang sebenarnya dari universe dan belajar bahwa cinta itu adalah sebuah proses, maka Tuhan akan mengembalikan semua sinar yang terang untuk diri kalian, maskulin, ya. Dan di sini I create mindful moment through the day, reminding myself that I'm love and miracle are nature. Di mana Tuhan berkata, semesta menyatakan juga, carilah cinta yang betul-betul, cinta yang apa adanya, keajaiban itu yang kalian inginkan. Belajarlah dari kondisi di mana kalian akan diingatkan kembali pada momen-momen di mana kalian teringat momen yang begitu indah. Disitulah cinta, disitulah keajaiban, disitulah cinta sejati, disitulah cinta yang natural, tanpa batas, tanpa kalian sadari, di mana kalian tidak menerima itu semua pembelajaran dari sebuah kehidupan, di mana kalian tidak belajar yang namanya tentang arti sebuah cinta, tentang sebuah pertumbuhan, tentang sebuah kenyamanan, maka dipastikan kalian sulit untuk mendapatkan miracle dan cinta yang sebenarnya atau cinta apa adanya, ya. Dan pesannya di sini terakhir on the reverse, aku jatuh cinta berkali-kali, tak bisa hidup tanpamu. Ini yang tidak bisa dikatakan, bahwa divine masculine sebagian ingin menjujurkan dalam hati dan jiwanya begitu mencintai divine feminine, bahkan tidak bisa hidup tanpa feminim, tetapi dia masih mendenial karena dia tidak pernah belajar yang namanya apa arti cinta yang sebenarnya, bertumbuh, dan di mana dia merasa nyaman ini. Dan di sini semesta bilang, memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Jadi sudah kalian perbaiki hati kalian masing-masing karena sebuah konflik batin, dari ketenangan hidup, menghilang dari kondisi kebersamaan, namun kalian akan kembali bersama, ya. Karena apa? Semakin kalian mendenial, ya, kalian sudah sebagian healing tapi masih mendenial kondisi yang sebenarnya karena kalian apa? Ego. Sebeberapa masih ego, masih ada yang namanya masalah keluarga. Kehidupan percintaan kalian tidak lepas dari hubungan keluarga kedua belah pihak. Jadi masih sebagian keluarga tidak mengizinkan, sebagian masih ego, ya. Bahkan maskulin ingin menua bersama dengan feminim, ya. Jangan pernah tinggalkan aku, itu yang masih dia pegang sampai sekarang. My vibes speak louder than my word. Hasrat kalian lebih besar dari sebuah kata-kata. Kata-kata saja tidak cukup. Namun di sini kalian masing-masing hanya bisa melihat dan memandang dari kejauhan, terutama maskulin masih saja memandang kalian dari kejauhan. Itu yang terjadi, sayangku. Inilah reading untuk hari Rabu tentang pesan maskulin dalam doa, message on the bottle, yang dia tidak ingin diketahui atau tidak disampaikan kepada siapapun, tetapi CCTV Tuhan dan semesta tidak bisa ditutupi. Begitu pula dengan divine feminine. Doa kepada Tuhan yang disampaikan, Tuhan,
dan semesta juga ingin menyampaikan agar Divine Feminine bisa merasa hati lebih tenang ya, bahwa kalian ini sudah mulai sama-sama healing. Divine Masculine mulai healing, Divine Feminine mulai healing, namun masih ada sedikit keegoan di dalam diri kalian. Sebagian masih berperan masalah keluarga ya, masih ada yang mengatur ya. Ini tadi ada bahasa instruktur ya, ini instruktur emangnya lagi senam mami. Instruction ya, instruction ini karena maskulin sudah tidak mau lagi diatur ya, tapi mau keluar dari kondisi terbelenggu ya, mau keluar ya, mau bebas, karena sebagian maskulin sudah tidak mau lagi terkurung, ingin bebas, ingin mencari sinar, ingin mencari the star yang selama ini dia cari. Ini yang terjadi sayang ya. Oke, sekian dulu reading Mami Donna ya, tentang pesan message on the bottle. Semoga kalian memahami pesan dan hikmahnya ya. Semoga tarikan energi untuk kalian bisa healing. Positiflah dalam berpikir. Ambillah yang menjadi bagian yang bisa kalian ambil untuk menjadi sebuah masukan dalam kebaikan hidup, agar kalian bisa menjadi manusia yang baru dan bisa mendapatkan barokah dari doa-doa kalian yang ikhlas kalian sembahkan kepada Sang Pencipta. Insya Allah semesta dan Tuhan jabah dalam kondisi kebahagiaan yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pastikan ya, jadilah diri kamu sendiri, jangan pernah jadi orang lain ya. Bahagia selagi engkau bisa membahagiakan dirimu dan Tuhan dan orang lain, karena kebahagiaan itu mahal sayang. Oke, sekian dulu reading Mami Donna, sampai ketemu lagi ya di reading berikutnya di program minggu kedua. Dah sayang, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.